morning, Calvary. Everybody say there's nobody greater than you. If you believe that to be true, clap as loud as you can for the Lord.
dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik.
sungguh baik. Kau sungguh baik. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi sambil lambaikan tangan, sama-sama katakan Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tetap dalam sikap penyembahan. Kita mau menyembah Allah yang benar. Kita mau meninggikan Tuhan di tempat ini. Biarkan ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Sebelum itu, mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa, membawa seluruh hidup kami. Kami mau menaikkan pujian, penyembahan kami, biarkan berkenan kepadamu Tuhan. Kau berkati ibadah kami Bapa, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami membawa hidup kami, mau masuk lebih lagi di dalam penyembahan dan pujian. Urapi kami, setiap kami di tempat ini Bapa. Lawat kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap waktu kami. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap saat. Hanya Engkau yang kami perlukan dan andalkan. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Angkat pujian ini sama-sama katakan, ku perlu Engkau. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Amin. Pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, kita akan katakan ku perlu Engkau. Amin. Engkau Yesus, haus jiwaku, haus jiwaku. Yes, amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
kami yang percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan sama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. yes, benar Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Tiada yang lain Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan Yesus, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada yang lain. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada yang lain. Sekali lagi katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan Tuhan, hanya Engkau Yesus. Yesus, Engkau kekuatan di hidupku, hanya Engkau pengharapanku, hanya Engkau penolongku. Yesus, kami berseru Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami naikkan terima kasih kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak
kita masih ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kalau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Haleluya. Kau penolong kami Tuhan. Angkat pujiannya. Amin. Kekuatan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau pertahanan kami. Haleluya. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan, masuk di dalam pujian kami. Berikan roh kami yang menyala-nyala untuk memuji Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Engkau teramat baik dan amat baik di dalam kehidupan kami. Yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
baik di dalam hidupku. Engkau baik. Percuma Tuhan, kita angkat jempol kita di atas kepala. Kita menyatakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Ku beri ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan, Engkau baik. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan sambil mengangkat pujian ini. Haleluya. Teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik. Sekali lagi, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Haleluya. Engkau teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah menebus kami Tuhan. Engkau telah memenangkan kami. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan akan bangkit. Mari sama-sama kita katakan. Kita semua Umat pilihan Allah, dengan panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Jangan lompat. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, semua kita mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dan segala raja. Sama-sama kita akan menjadi katakan. Yes. Kita mendengar panggilan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita dibebaskan, kita dibangkitkan. Bagi bangsa. Mari jemaat Tuhan, kita siap-siap melompat, kita membangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, segala raja. Jemaat Tuhan sadar, katakan kan bangkit sambil bertepuk tangan. Haleluya.
mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami berkenan Bapa. Karena kami mau mengikuti Engkau Yesus. Kami mau mengiringi Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, mengiring Engkau, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Mari katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena Benar Tuhan. Kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh-Mu yang memampukan kami. Karena Engkau yang telah melayakkan kami Tuhan. bukan karenaku, Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus
sekali lagi katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan ini, ketika Engkau mempercayakan nafas hidup pada kami, Engkau memanggil kami sebagai hamba-hamba-Mu. Engkau memilih kami secara khusus, Engkau tidak memilih secara asal. Di dalam pilihan-Mu yang khusus, Engkau memanggil setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi, yang pada saat ini siap diperlengkapi dan ditabur oleh firman Tuhan. Berkuasalah Allah Roh Kudus dalam hati pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengenal apa yang Tuhan rindu. Kami miliki semangat seperti apa yang boleh kami kobarkan. Dan biarlah hati kami terus terpadu dan tertuju pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin.
perjalanan persimpangannya, ini sudah mau arah ke tempat yang lain. Wih, di mana ini begitu loh. Jadi pada akhirnya ketika kami diskusi, kami putuskan untuk kembali perjalanannya. Karena kami sudah khawatir, karena kami sudah kehilangan tujuannya, karena kami sudah nggak tahu arahnya kemana, kami bingung. Di dalam kebingungan ini, kami berusaha cari jalan, ikuti jalan yang sudah. Masalahnya 1 jam Bapak Ibu, perjalanan 1 jam, bulak-balik itu sangat panjang. Kalau cuma 5-10 menit kita oke lah, putar arah 2 kali, 3 kali masih oke. 1 jam, 1 kali putar arah 1 jam Bapak Ibu. Lalu sampai satu titik, akhirnya kami putuskan, ayo kita menginap saja. Kita cari penginapan yang terdekat, tanya orang. Tanya, dan akhirnya dapat penginapan. Dari situ baru dapat signal, harusnya ke sini. Terkadang kita kehilangan arah di tengah perjalanan kita juga. Nah ini yang menjadikan semangat kita redup. Bapak Ibu mau jalan-jalan keluar kota, gak tahu arahnya, pasti Bapak Ibu minimal cari dulu di map. Tapi kalau di tengah jalan kehilangan arah, kita udah males, udah capek. Udah gemes karena gak nyampe-nyampe. Kita selalu mau di dalam percobaan pertama jadi. Ini menjadi masalah orang Kristen. Percobaan pertama jadi. Mana perjalanan imannya? Mana pergumulannya? Mana peperangan rohani yang kata Tuhan, pakailah perlengkapan rohani, pakailah perlengkapan persenjataan rohani, pedang firman, pakailah jubah itu sendiri. Tetapi kita pengen satu kali klik dan jadi. Ini yang pada akhirnya membuat kita gak bersemangat. Karena kita nggak tahu tujuannya kemana, ketika tahu tujuannya kemana, kalah di tengah jalan, sampai pada akhirnya ketika udah di tengah jalan, kita menghadapi kebuntuan demi kebuntuan. Akhirnya apa? Terserah deh, yang penting jalan hidup. Bapak Ibu sekalian, sedih rasanya ketika kita kehilangan arah. Apalagi, boleh di next slide saya, kita di dalam perjalanan yang sendirian. Saya mau katakan perjalanan iman adalah perjalanan seperti perjalanan pribadi di mana Bapak Ibu mungkin bersama-sama dengan orang banyak, next slide saya, tetapi engkau sendirian. Bapak Ibu masing-masing orang kalau di jalan raya punya tujuannya sendiri-sendiri, betul? Tetapi Bapak Ibu, engkau dan penumpang yang engkau bawa hanya punya satu tujuan. Di tengah begitu banyak keramaian, kita rasa begitu sendirian. Ini sedih loh Bapak Ibu. Apalagi ketika kita menyadari yang kita katakan teman hidup. Saya kehilangan mama saya ketika SD kelas 3 2003. Berarti mama saya waktu itu usia 45 tahun. Papa saya kehilangan partner hidup dia. Dan dia merasa sedih. Bapak Ibu, seperti itulah perjalanan hidup. Yang bisa membuat kita kobaran api yang begitu besar. Kemudian redup, dan hanya sisa bara-bara kecil. Ada apinya sedikit, tapi enggak membuat hangat seperti api pertama kali berkobar. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi di mana sebagian besar orang Kristen mengatakan, next slide saya, tidak semua perjalanan menyenangkan dan tidak semua mewakili tujuan dan impian kita masing-masing. Saya pakai kata tidak semua karena setiap kita punya alasannya sendiri-sendiri. Tetapi saya percaya setiap perjalanan hidup tidak semuanya menyenangkan. Di dalam hal ini, semangat kita diuji. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingat, tahun 2018 ada gempa Palu. Siapa yang dari Palu di sini? Ada yang pernah rasakan gempa Palu di sini? Ada? Gak ada? 1, 2, 3, tidak ada. Oke. Saya bercerita sedikit Bapak Ibu. Gempa Palu 2018 adalah salah satu kondisi di mana saya betul-betul melihat wajah Tuhan yang garang di situ. Hari ini, katakan saya lupa tanggalnya berapa, hari ini gempa, 2 hari kemudian saya baru tiba di Palu bawa bantuan waktu itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana? Malam tidak ada listrik, seluruh kota hening, cuman ada suara tangisan dan aroma yang tidak sedap. Minta maaf Bapak Ibu, aroma yang tidak sedap, saya berharap Bapak Ibu mengerti berapa banyak korban jiwa di sana. Dan Bapak Ibu ketika saya sampai di sana siang hari, saya setelah dari Pasangkayu beristirahat, saya lanjut sampai ke Palu, mencekam sekali. Orang-orang di pinggir jalan
sudah jarah mobil. Jarah mobil ini truknya kami satu, kami tinggalkan di pinggir jalan karena orang sudah stop. Itu truk untungnya ada tentaranya, jadi tentara yang jaga dan kawal truk itu sampai selesai. Tapi bantuan sudah tidak teralokasikan dengan baik. Sisa truk yang kami bawa 14 truk masuk sampai ke kota. Dan di perjalanan masuk kota, entah saya mungkin berhalusinasi atau mungkin saya beranggapan ini adrenalin saya tinggi atau merasa takut. Saya merasa kayak seandainya saya yang di sini, mungkin saya yang pertama kali kalah. Mungkin pertama kali ketiban. Kenapa saya bilang seperti itu? Sangat mengerikan Bapak Ibu. Jalanan putus, kami harus memutar dari bibir pinggir pantai, masuk ke dalam perjalanan kota. Karena jalan kota putus, jembatan putus, dan lain-lain putus. Saya masih saksikan ada beberapa hal yang tidak menyenangkan, dan itu menjadi kondisi di mana, wah, bagaimana bisa iman kita bertahan di kondisi seperti ini? Tapi Bapak Ibu, satu hal yang membuat iman saya kembali tumbuh di dalam kondisi berat itu. Sesampainya pukul 6 sore di sebuah gereja di tempat kami menyampaikan bantuan itu. Datang orang-orang yang mengatakan, mana yang bisa kami bantu? Perkataan itu menggetarkan hati saya. Saya duluan datang bawa bantuan, mungkin ada orang-orang lain yang bawa helikopter lebih cepat, kami bawa dari darat. Nyampe di Palu. Dan orang-orang ini yang bicara orang Palu dengan saya. Mereka masih berkata, apa yang bisa kami bantu? Harusnya kami datang, kami yang bawa bantuan, kami yang tolong kamu. Tapi justru mereka yang berkata, apa yang bisa kami bantu? Itu membuat saya menyadari Tuhan belum berhenti bekerja kepada orang-orang. Hingga pada akhirnya orang-orang itu mau bergandeng tangan bahwa ada yang di sini posko bahan bakar minyak, yang di sini karena kami bawa bahan bakar minyak juga, nggak terlalu banyak tapi cukup untuk genset selama beberapa hari. Yang di sini posko telur, susu dan produk-produk untuk bayi. Di sini posko untuk mie dan makanan kering lainnya, untuk bubur dan lain sebagainya. Ada yang dapur, mereka bikin dapur umum. Dan saya pikir apakah ini orang-orang dari luar kota? Bukan, mereka masih orang-orang Palu. Dan ini menjadikan saya melihat mereka orang-orang gereja yang ditampung siapa? Warga sekitar. Itu yang membuat saya sadar. Tuhan, Engkau mengizinkan perjalanan yang tidak menyenangkan menjadi perjalanan iman. Ini yang terjadi kepada orang-orang Kristen harusnya ketika melihat di dalam firman Tuhan, hai manusia Allah, jauhilah segala hal yang jahat, jauhilah segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kejar. Satu perkataan yang menarik, kejar, ayat 11, 1 Timotius 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang 11. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, kita mulai dari situ dulu. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bapak Ibu, dari cerita yang pengalaman yang saya sampaikan itu, saya kehilangan satu poin, saya takut dengan penyertaan Tuhan ketika saya menghadapi kondisi yang begitu. Nyampe di sana kondisi begitu mencekam, malam-malam saya masih dengar suara orang pakai linggis, dia gedor rumah-rumah orang, mereka jarah toko-toko. Dan itu begitu menakutkan. Sampai pada akhirnya apa? Saya yang bawa bantuan, tapi saya yang ciut pertama kali saya pikir. Apalagi Bapak Ibu, minta maaf cerita yang sedikit lucu ini. Jam 5 pagi, ini hari ketiga berarti, hari ketiga ketika kami tiba. Kami semua tertidur lelap karena kami capek. Di pagi matahari pertama kami rencana pergi sampai ke Kulawi, ke daerah Kulawi. Kami mau pergi ke sana. Jam 5 pagi, di sana gempa itu masih berturut-turut terjadi. Saya tidurnya kami langsung di lantai, kami di lantai 1, ini sekolah lantai 3 Bapak Ibu. Jadi saya tidur di lantai di bawah, gempanya unik. Bapak Ibu, gempanya seperti ini, dia bukan tapi gempanya seperti lewat. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika kami tidur jam 5 pagi,
Saya masih pegang HP karena di situ harus tetap siaga. Saya dengar gempa. Oh, ada gempa, saya buka mata cepat-cepat, saya belum bangun dan lari. Di situ ada kurang lebih 20-30 orang di kelas itu. Bapak Ibu, ketika gempa yang kedua lewatnya itu betul-betul lewat di bawah kami. Saya ingat paling pertama saya loncat, buka pintu kelas dan saya loncat. Ini dari jarak sini sampai ke tengah situ, Ibu. Dan saya bisa loncat di situ dan saya lari. Kemudian saya ingat di dalam, tim saya masih di dalam. Saya balik lagi, woi bangun. Kemudian bawa mereka keluar. Di dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya lupa dengan orang lain. Itu naturnya saya, naturnya manusia bahkan. Kita takut. Lalu dalam kondisi seperti itu, saya kembali dan mengingatkan lagi diri saya. Ingat, kamu dipanggil untuk menjadi penolong di situ. Bantu mereka. Jangan kamu kabur duluan. Itu terjadi lagi. Diingatkan Tuhan. Inilah yang menjadikan saya akhirnya semangat Bapak Ibu untuk berangkat ke Kulawi. Apapun yang terjadi, kami harus bawa bantuan ke sana. Bapak Ibu sekalian, perjalanannya nggak mudah. Dan di dalam perjalanan itu, tujuannya jelas, bawa bantuan. Tuhan temukan dengan orang-orang yang baik. Satu gereja demi satu gereja. Kami nggak tahu, itu random. Tapi mereka bilang, adakah bantuan untuk kami? Kami bawa ke gereja, simpan di situ. Biar gereja yang kelola. Bawa lagi, simpan di gereja setempat, bawa lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, kejar sebuah kesetiaan. Kejar sebuah jalan kebenaran dan kasih. Karena kalau nggak kita kejar itu, karena ketakutan saya tetap punya opsi untuk kembali ke Makassar Bapak Ibu. Dengan opsi yang sama tim saya bisa kembali ke Makassar. Dengan opsi yang sama Bapak Ibu sekalian di dalam pertandingan hidup Bapak Ibu masing-masing. Engkau bisa saja mengatakan saya mau kembali kepada zona nyamannya saya. Saya nggak perlu iman yang berkobar, saya nggak perlu melayani ini dan itu. Saya cukup dengan satu hal, saya nyaman. Tapi perintah yang disampaikan Paulus, kejar. Kejar Bapak Ibu. Bapak Ibu pengalaman sulit akan selalu ada, tetapi Bapak Ibu keputusan itu harus dilawan. Bapak Ibu punya keputusan untuk mengejar yang namanya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan dikatakan ayat yang ke-12, bertanding dengan baik dan benar. Karena Bapak Ibu sekalian, kejar tujuan dan arah yang jelas menunjukkan kita punya goal yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu tanpa goal, Bapak Ibu mau berangkat, mandi, rapi-rapi pakai pakaian. Tujuannya mau ke apa? Ke gereja hari Minggu jam 9 pagi. Kalau Bapak Ibu gak punya tujuan itu, mall aja belum buka Bapak Ibu, masih nunggu sejam lagi. Tapi tujuan Bapak Ibu jelas, mau apa? Datang ibadah. Itulah panggilannya kita. Yang kedua, teman-teman pemuda merasa, saya gak punya tujuan, gak punya semangat yang berkobar. Mungkin kamu belum menemukan dan belum dapatkan. Minta. Kebanyakan dari kita orang-orang muda enggan meminta kepada Tuhan, tetapi di ujungnya kita mengkritik, kenapa Tuhan tidak tunjukkan? Bukan Tuhan tidak tunjukkan, tetapi Tuhan tidak mau memberikan goal yang sembarangan padamu kepada diri kita yang belum siap. Makanya latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu menyembah Tuhan, latihlah dirimu mendengar suara Allah. Bapak Ibu, kenapa ada orang mau berkorban, rela-relain, olahraga jam 6 pagi, jam 5 pagi, kemudian mereka sore olahraga lagi. Di CPI Bapak Ibu, saya lihat orang itu bisa olahraga jam 12 siang lari, siang terik. Tujuannya satu, supaya kurus. Iya Bapak Ibu kita semua suka kurus ya. Tetapi itu kurusnya itu di dalam mimpi dulu. Setidaknya mulai dari dalam mimpi kita nggak bayar kan. Kalau misalnya keluar sana lari ya udah bayar capek. Belum air minum kalau tinggal air botol minum. Tapi Bapak Ibu kita semua mau kurus, mau sehat, betul? Tapi Bapak Ibu sekalian pertanyaannya, Bapak Ibu ketika mau sehat ada harga yang harus dibayar, bangun pagi supaya nggak terganggu jam kerjanya, lari. Bapak Ibu makan makanan sehat, jangan terus yang digoreng-goreng. Bapak Ibu saya tahu mungkin sebagian besar dari kita suka daging babi, ya betul. Apalagi kalau ketemu nasi panas, oh Tuhan.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan goal yang kita inginkan, kita harus bilang, saya ambil sedikit tapi itu cukup untuk saya. Sama halnya dengan panggilan kita, tujuannya harus jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke gereja panggilannya untuk apa? Beribadah. Beribadah untuk apa? Memuliakan Tuhan. Di dalam apa Bapak Ibu muliakan Tuhan? Lewat suaramu di awal. Lewat pujianmu, lewat gestur tubuhmu. Lewat perasaanmu, lewat pikiranmu. Tujukan itu kepada Tuhan, jangan datang dengan setengah hati. Sehingga akhirnya apa? Goal kita jelas di hadapan Tuhan. Goal kita lurus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bekerja untuk apa? Supaya menghasilkan penghidupan yang baik. Puji Tuhan. Tapi ingat, tujuan utama dan terutama dalam hidup kita ketika kita diciptakan. Segala sesuatu yang engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau pekerjaan Bapak Ibu, apa yang engkau kerjakan, cita-cita Bapak Ibu, boleh di next point pertamanya. Belum selaras, belum mewujudkan keadilan, ibadahnya kita, pekerjaan kita ini adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Kesetiaan, kasih, kesabaran belum muncul di dalam pekerjaan, kehidupan, bahkan keluargamu. Ada yang harus dikoreksi. Ada yang harus diperbaikin loh. Jangan sampai kita hanya berkata, oh saya sudah cukup beribadah ini dan itu. Enggak, hati-hati. Iblis tidak pernah datang menunjukkan wajahnya dengan sosok yang menyeramkan seperti di film. Dia datang dengan cara yang paling lemah lembut yang membuat Anda terbuai. Sekali lagi, iblis tidak pernah menunjukkan wajah seramnya di dalam Bapak Ibu, tidak mengobarkan semangat iman itu. Tetapi dia datang dengan cara paling lembut untuk memadamkan api yang ada dalam hati kalian. Dengan cara apa? Saya tidak perlu usaha keras-keras untuk Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati. Ingat, kita ini bait Allah. Diciptakan sebagai alat kemuliaan Allah. Jika bait Allah kita ini rusak, yang keluar pun pasti rusak. Jika bait Allah kita belum diperbaiki, belum direnovasi, di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam penebusan Yesus, maka yang keluar itu selalu hal-hal yang buruk. Bapak Ibu bisa uji di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin engkau sudah berkata, saya sudah pernah uji tetapi tetap tongji hal yang buruk keluar. Bukan. Bapak Ibu sedang diuji untuk mengeluarkan hal yang baik tetapi engkau masih memilih hal yang buruk. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Satu poin penting. Dosa tidak pernah lahir dengan kesengajaan. Dosa lahir karena keputusan kita. 100% dan mutlak. Hati-hati ketika Bapak Ibu, saya mau edukasi kita semua untuk hati-hati di dalam berdoa. Teologi doa tidak pernah mengajarkan dosa yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Dosa selalu sengaja. Adam dan Hawa jatuh karena keputusan siapa? Mereka mengambil buah itu. Ular tugasnya ngapain? Menggoda. Ada nggak ular paksa? Makan moko. Tidak. Ular mengatakan engkau akan sama seperti Allah. Manusia yang ambil, manusia yang makan dan memberikan kepada laki-lakinya. Jadi dosa membuat api kita padam. Siapa yang memutuskan api kita padam? Diri kita. Sehingga pada akhirnya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan gak muncul. Karena apa? Bait Allah kita nodai oleh diri kita sendiri. Bapak Ibu, tulisan tesis saya di dalam S2 membahas tentang salah satu hal yang mengejutkan di dalam populasi kita kehidupan hari ini. Berapa banyak anak muda yang saat ini pernah mengakses pornografi. Kalau misalnya dibilang ini bicara tentang laki-laki, survei mengatakan 9 dari 10. Bayangkan 9 dari 10, sisa 1. Itu dari sampel yang dikatakan hanya 10 sampel. Kalau dikasih sampel yang lain, bisa aja sampel-sampel yang lain 10 dari 10. Bisa aja lebih dari itu. Bapak Ibu sekalian, pernah tahu film-film porno seperti itu? Mereka kasih gratis, betul? Mereka tayangkan gratis. Tetapi engkau bayar bukan dengan uang, tapi engkau bayar dengan jiwamu. Perhatikan anak muda, perhatikan laki-laki dan perempuan. Segala sesuatu yang jahat, yang gratis, itu tidak pernah gratis. Engkau bayar dengan jiwamu.
Ketika jiwamu rusak, ketika jiwamu menjadi gelap, ketika jiwamu semakin keras, tidak bisa diketuk lagi. Engkau bayar semua yang kau telah lakukan. Dosa itu selalu menuntut bayar. Yaitu dengan apa? Jiwamu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau jiwa kita kotor, gak mungkin kita bisa punya tujuan dan arah yang jelas. Karena tujuan kita satu, menyenangkan diri dagingan kita. Saya ingat Pastor Ezra pernah khotbah di youth. Apa yang kau berikan, apa yang kau beri makan dirimu, itulah yang menjadi dirimu juga. Apa yang kau berikan makan, kalau diberikan makan firman, niscaya engkau akan semakin dikupas, semakin berterang. Tetapi kalau dikasih makan kedagingan demi kedagingan, kok semakin gelap dan gelap dan gelap. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati ketika iblis menunjukkan taringnya, dia tidak menunjukkan sosok yang jahat, tetapi dia menunjukkan sosok yang manis. Sehingga pada akhirnya apa? Hati-hati engkau tidak lagi merasakan Roh Kudus dalam hidupmu. Bapak Ibu, kapan terakhir kali Bapak Ibu punya semangat untuk datang beribadah? Melawan godaan, saya bisa kok tolak tontonan itu, saya bisa kok tolak perasaan ini, perasaan itu datang ke ibadah gereja. Saya bisa kok kandaskan segala perasaan-perasaan yang mungkin saja itu hanya saya sendiri. Untuk datang, belajar, melayani, membuka diri, dievaluasi bukan dari perkataan orang saja tetapi dari firman yang terpenting. Bapak Ibu, saya rindu kita punya hati seperti itu. Tanda hati orang dipenuhi Roh Kudus adalah ketika kita siap dievaluasi, siap sakit hati, dan siap pulih. Amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kita buka kembali dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Sampai ayat 21. Poin kedua, menariknya ketika berbicara tentang sebuah pertandingan. Bertandinglah dengan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Bapak Ibu sekalian ketika berbicara tentang panggilan iman, pertandingan ini artinya kita berusaha, betul? Bapak Ibu ketika bertanding bola, siapa yang suka di sini tim bola? Dulu saya suka Manchester United, tetapi saya pensiun dari Manchester United, saya pindah ke Bayern Munchen. Nggak usah dibahas, saya tahu sebagian laki-laki udah begitu. Nggak usah dibahas, kita tahu kok. Nah, ketika saya suka Bayern Munchen, tim bola punya pertandingan, dalam pertandingan itu punya wasit, punya garis-garis lapangan, punya aturan yang harus diikuti, betul? Kira-kira kalau Bapak Ibu, seandainya tidak ada peraturan sama sekali, silakan ada 11 pemain, yang penting 11 lah, bikin satu peraturan itu. Yang penting 11 pemain, kiri 11, kanan 11, terserah bagaimana cara main bolanya. Saya yakin Bapak Ibu sebelum kick off, sebelum bola ditendang, ada orang sudah ambil bawa bolanya pergi ke gawang sebelah, pikir gol gitu. Bapak Ibu setiap permainan ada rules-nya. Atau Bapak Ibu yang biasanya mungkin dulu suka main tali begitu, main tali yang diputar-putar, nanti anak-anak cewek loncat-loncat di atas talinya begitu. Ada permainannya, ada aturannya. Aturannya apa? Karetnya jangan kena kaki. Simple, tapi ada aturannya. Nah masalahnya ketika kita menjadi manusia berdosa, kita pingin semua aturan itu enggak ada. Kita mau main berdasarkan cara kita sendiri. Saya mau menjadi pemenang atas keputusan sendiri. Dan orang lain ikut. Wih, kalau kayak gitu gimana jadinya orang percaya bisa menjadi anak kemuliaan Allah kalau cara mainnya cara main sendiri semuanya. Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah orang berdosa selalu diikatkan dengan yang namanya dua hal. Next slide-nya. Di dalam pertandingan iman, kita bisa percaya sepenuh hati 100% di gereja. Pulang ke rumah, lihat rekening Tuhan Yesus. Tolong dulu Gang. Problem iman dan kondisi hidup membuat engkau tidak bisa berkata, Tuhan aku mau ikut main cara aturanmu. Lihat dompet, wih laba-laba. Lihat kantung, tisu bukan duit.
Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi seperti itu mulai muncul perasaan untuk cari celah kiri, cari celah kanan. Di dalam celah-celah inilah kita jatuh. Kita belum melakukan dosa, tetapi kecenderungan itu hadir ketika engkau diuji. Cenderung untuk berbuat dosa, cenderung untuk memadamkan api Roh Kudus, cenderung untuk mengatakan hal yang buruk, cenderung untuk melakukan segala tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena iman kita sedang bergumul, yang kedua kondisi hidup. Bapak Ibu, coba kita evaluasi terbuka ya, izinkan saya bertanya. Andai kata saya diberkati Tuhan, kaya raya, oh puji Tuhan. Lalu saya katakan, setiap jemaat GBI Oikumene pulang di belakang, nanti akan dibagikan uang 1 juta. Haleluya, oh puji Tuhan, amin lah begitu ya. Kalau bisa dilakukan, tapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun di antara kita yang berkata saya tidak butuh uang. Semua butuh uang. Dan tidak ada satupun di antara kita yang berkata kondisi hidup kita lebih baik dibanding yang lain. Kita semua punya pergumulan yang masing-masing. Orang kaya masalah anaknya sedang sakit-sakitan. Orang yang susah masalahnya anaknya sehat tapi nggak punya uang. Sakit juga itu anak nanti nggak dikasih makan. Jadi sama. Kita semua punya problem yang masing-masing terjadi. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus problem ini semua sama rata, sama rasa. Jadi jangan berasa saya paling berat Tuhan, aduh Tuhan kenapa engkau diam terus gak tolong saya. Tuhan bungkam, Tuhan tutup mata, Tuhan gak dengar doa saya. Bapak Ibu sekalian kita merasakan membuat kondisi kita tuh paling susah di antara orang-orang lain. Tapi giliran Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang paling berdosa? Paling cepat turun ke belakang, saya bukan paling berdosa, dia. Itulah natur kita manusia berdosa. Karena inilah problem iman dan kondisi hidup. Bapak Ibu, kondisi hidup dan iman kita membuat kita tidak mau menuruti perkataan firman Tuhan ayat yang ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Problem iman membuat kita sulit untuk menghadapi ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, antara urusan perut dan iman itu beda tipis untuk kita bertahan. Antara urusan masa depan dengan masa depan yang nanti lebih panjang, kita beranggapan ada sesuatu yang lebih penting yang bisa kita gapai ketimbang percaya Tuhan Yesus. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita melewatkan kesempatan-kesempatan ujian iman. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya dengan Pastor Ezra pernah berdiskusi. Setelah firman Tuhan, ujian datang. Ini saya mau kita semua melihat bahwa gereja kita menjadi saksi iman juga. Gereja ini bukan gedung, tetapi Bapak Ibu harus menjadi saksi iman. Bahwa Tuhan tidak lama-lama mengirimkan surat ujiannya. Tuhan kirim langsung. Selesai ibadah, pastor selesai menyampaikan firman Tuhan. Amin, ngobrol di sini, salam jemaat pulang. Di bawah datang. Boleh minta tolong, kita di dalam kondisi membutuhkan dana untuk mempersiapkan sebuah kegiatan Kristen di kampus. Pada waktu itu teman-teman pemuda belum retreat ya. Jadi teman-teman ingat kondisi kalian ketika belum retreat, sakit kepala ngurus bazar. Oke? Jadi ingat perasaan itu dan ada orang datang minta uang sama kalian. Firman Tuhan yang Pastor Ezra sampaikan adalah, Tuhan terkadang mengirimkan orang yang sama-sama membutuhkan untuk menolong dan melengkapi kita, dan kita memperlengkapi dia. Di dalam perjalanan ini, ketika kita memperlengkapi mereka dan mereka memperlengkapi kita diuji, mau atau tidak. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian adalah, di next slide saya, hasil ujian iman untuk gereja ini, Tuhan izinkan gereja kita support pelayanan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyupport pelayanan mahasiswa, Bapak Ibu bukan menyupport untuk diri saya sendiri, tapi engkau sedang support masa depan. Engkau sedang berinvestasi untuk masa depan mereka. Ketika mereka mencintai Tuhan, mereka akan ingat jemaat GBI Oikumene dulu menolong mereka. Jawaban iman itu bukan bicara tentang nanti selesai khotbah tempat ini Bapak Ibu pulang.
Saya katakan, bisa saja ujian iman itu ada. Jawabannya hanya dua, mau atau tidak. Kalau Bapak Ibu mau, engkau harus bayar harga. Harga dari sebuah iman adalah engkau taat. Ketika engkau dipanggil menjadi berkat, engkau berkata, Tuhan aku mau taat. Di dalam segala kekurangan saya mau tetap menjadi berkat. Mungkin tidak dalam hal finansial, mungkin dalam hal yang lain. Kalau engkau punya finansial, pakai itu. Bapak Ibu, saya bebas sebagai hamba Tuhan berbicara. Saya tidak akan mengatakan berapa yang engkau harus berikan. Tetapi ketika engkau diberkati oleh firman Tuhan, ketika engkau diberkati melalui pelayanan gereja ini, ingat, ada orang lain yang perlu diberkati juga lewat pelayanan gereja ini. Amin. Jadi support. Pelayanan mahasiswa, gereja kita Bapak Ibu, jemaat Tuhan harus melihat. Tidak ada, saya sudah keliling gereja di Makassar sudah sangat banyak. Saya dari gereja Protestan, gereja karismatik, gereja Katolik lain. Ini salah satu gereja yang paling banyak mahasiswanya. Dan Bapak Ibu harus tahu, ini berat. Bapak Ibu, di dalam pelayanan seperti ini, Bapak Ibu perlu melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa ini mungkin yang kelak nanti akan punya keturunan seperti engkau punya keturunan kelak. Dan mereka akan support pelayanan lepas pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan teladan iman mulai dari saat ini, mereka mau belajar dari mana? Belajar mulai dari yang paling kecil, saya mau berlatih beribadah. Ibadahku mulai dari hal yang terkecil, mungkin bukan pelayanan di depan, tetapi dari apa yang saya bisa berikan. Mungkin bukan dari hal apa yang bisa saya berikan dari kantung saya, tapi apa yang bisa saya berikan dari mulut saya. Saya mau menjadi pendoa. Mungkin apa yang bukan dari saya bisa berikan, saya menerima, saya mau menjadi pendengar. Mungkin saya tidak bisa bahkan melakukan apapun. Suara saya tidak sebagus yang lain, kaki saya tidak sekokoh yang lain, tangan saya tidak sekokoh yang lain. Tapi Bapak Ibu, engkau masih punya doa bukan? Berikan. Poin kedua, hasil ujian iman. Ketika kita bicara hasil ujian iman akan menghasilkan hasil yang baik dan benar jika kita pakai cara bertandingnya Allah. Boleh di next slide saya. Cara bertanding Allah itu setia dan benar. Kalau nggak setia di dalam perkara kecil, nggak mungkin Tuhan percayakan hal yang besar. Itu sudah dicatatkan dalam firman Tuhan. Hal kecil itu apa? Bapak Ibu, banyak sekali hal kecil yang nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Tetapi ketika engkau tahu hal terkecil yang paling sering mengganggu hidupmu adalah perasaanmu. Ketika Bapak Ibu tidak kontrol perasaan kita, tidak bawa kepada Tuhan Yesus, engkau belum setia. Yang kedua, bertanding dengan benar. Bapak Ibu punya karir, Bapak Ibu pengusaha, Bapak Ibu pekerja. Saya rindu ketika Bapak Ibu punya perusahaan, Bapak Ibu jadi pimpinan. Saya rindu ada pujian yang lahir, bukan dari anggota-anggota Bapak Ibu sekalian, bukan dari pekerja-pekerja, tetapi dari anak, dari istri, dari suami yang berkata demikian. Dengar baik-baik. Saya bangga, papa, mama, anakku memperlakukan orang lain dengan baik. Dengar baik-baik, saya rindu Bapak Ibu sekalian ketika jadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi bos, memberikan penghasilan yang baik untuk bawahannya. Menopang anggota-anggotanya di dalam pekerjaan bisa naik pangkat dengan baik. Karena Bapak Ibu sekalian bertandingan dengan benar, itu bukan tentang pertandingan saya sendiri. Tetapi engkau membawa orang. Bawa orang. Karena Bapak Ibu, apa yang paling berharga dan yang paling mulia di hadapan Tuhan, bukanlah diri kita sendiri, tetapi ketika kemuliaan Tuhan menyinari seluruh bumi. Artinya seluruh bumi, setiap orang yang mau percaya kepadanya,